Dikisahkan pada suatu hari di negeri bernama Efesus, Turki bagian barat, yang dipimpin oleh raja kejam dan penyembah berhala bernama Raja Decianus. Ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala. Suatu ketika Raja Decianus mendengar ada beberapa pemuda yang menolak menyembah berhala. Ketika ditanya, alasan pemuda-pemuda ini menolak menyembah berhala adalah karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya pemuda-pemuda itu pergi meninggalkan kota dan bersembunyi di sebuah gua. Di gua tersebut, para pemuda bisa dengan bebas beribadah kepada Allah dan selalu berdoa untuk memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Decianus. Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan pemuda itu sehingga mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diperkirakan tidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini pun diceritakan dalam surah Al-Kahf ayat 10-11. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Efesus sudah beberapa kali berganti raja, dan Raja Decianus telah tiada. Allah pun membangunkan para pemuda sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Kahf ayat 12. ثُمَّ بَعَثْنِهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Artinya, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Ketika para pemuda terbangun, salah seorang pemuda bertanya, "Berapa lama kita tidur di sini?" "Mungkin kita hanya tidur sehari atau setengah hari," jawab pemuda yang lain. Saat terbangun dari tidurnya, mereka merasa lapar dan akhirnya mereka memutuskan untuk menuju sebuah pasar yang berada tidak jauh dari gunung tempatnya, bersembunyi. Selama perjalanan sekelompok pemuda ini merasa aneh dengan kondisi yang dilihatnya karena berbeda dari sebelumnya. Mereka berjalan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh prajurit Raja Decianus. Namun ia merasa heran karena melihat banyak orang yang sudah beriman. Keadaan kota pun sudah sangat berubah. Dikatakan saat memberikan uang untuk membeli sejumlah makanan, mereka dikira seorang penipu karena memberikan uang yang sudah tidak laku. Akhirnya mereka di bawah muntuk menghadap ke raja yang baru untuk dilakukan mediasi. Kemudian raja tersebut mendengarkan cerita mereka dan akhirnya melepaskan mereka semua. Demikianlah kisah nyata Ashabul Kahfi. Jangan lupa like dan bagikan. Terima kasih.